Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan secara singkat tentang proyek database UAS WD kami. Di sini beranggotakan saya sendiri Agatha Mulia Ramadan dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama saya Bati Alfat dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Wisnu Anggoro Yutomo dengan nomor NIM akhir 090. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Abdulfala dengan NIM akhir 091. Oke, selanjutnya ada judul dari database kami, yaitu berjudul Database Pengelolaan Transaksi pada Toko Bangunan. Berikutnya ada konsep bisnis. Konsep bisnis pada sistem database kami yaitu sistem basis data pada toko bangunan yang melibatkan sejumlah data yang akan dikelola dalam sebuah sistem untuk membantu meningkatkan kinerja dari toko bangunan dan membantu pelanggan agar lebih mudah mengakses barang yang diinginkan. Dengan kata lain, sistem basis data kami membantu peningkatan sistem operasional, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Untuk alur dari sistem basis data kami, yang pertama yaitu toko bangunan melakukan pembelian atau peristokan barang ke supplier dengan menuliskan nota, kemudian melakukan pengumpulan data untuk stok barang tersebut. Setelah itu, data diinput ke dalam sistem basis data yang bertujuan untuk mengetahui stok dari barang-barang yang tersedia di dalam toko bangunan tersebut. Oke, selanjutnya ada IRD. Di sini kami membuat 8 buah entitas beserta dengan field-fieldnya, yang mana para entitas ini saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama ada entitas supplier, kedua ada produk, yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada identitas karyawan, yang kelima ada retur, yang keenam ada customers, yang ketujuh ada pemesanan, dan yang terakhir ada pembayaran. Oke, yang pertama supplier berguna untuk menyediakan sebuah produk, yang mana nantinya si produk akan dikelola oleh karyawan, yang mana si karyawan sendiri memiliki sebuah identitas karyawan. Selanjutnya customers bisa melakukan pemesanan produk. Lalu setelah melakukan pemesanan, customers melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, untuk entitas retur, customers bisa melakukan pereturan jika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya ada atribut pada tiap entitas. Di entitas produk terdapat atribut kode barang yang primary key. Lalu di customers ada ID pembeli, primary key. Di karyawan ada ID karyawan primary key. Supplier, kode barang, foreign key. Pemesanan, ID pembeli, foreign key. Retur, kode barangnya foreign key. Nah, di identitas karyawan, ID karyawannya itu foreign key. Di pembayaran, ID pembelinya itu foreign key. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Mungkin akan langsung lanjut ke demo live-nya. Langsung masuk ke live query. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat table di database. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat satu table baru dan cara-cara untuk memodifikasinya. Misal, di sini saya akan membuat table baru bernama table barang dengan query create table barang, kemudian buka kurung, lalu masukkan field tiap-tiap kolom. Misal di sini ada kode underscore barang, lalu tipe datanya, lalu berapa banyak karakternya, lalu atributnya, misal di sini primary key. Selanjutnya misal ada nama barang, nama underscore barang, dengan tipe data varchar, misalnya 20, lalu ada harga underscore barang dengan tipe data integer, lalu tutup kurung titik koma. Bisa kita cek dengan desk barang. Di sini sudah tercatat bahwa si table barang sudah dibuat. Lalu di sini saya akan melakukan query untuk memodifikasi si table tersebut. Misal kita ingin menambah satu field baru pada table barang. Bisa menggunakan query alter table, nama tablenya alter table barang. Misal ingin menambahkan jumlah underscore barang, add jumlah underscore barang, habis itu tipe datanya misal integer. Nah, bisa kita cek lagi di sini si jumlah barang sudah masuk ke dalam table barang sebagai field baru. Lalu jika kita ingin mengubah nama dari
sebuah field kita bisa juga menggunakan query alter table, yang mana query-nya seperti ini, alter table barang, lalu change jumlah underscore barang, kita ubah menjadi banyak, misal banyak underscore barang. Kita cek lagi list barang. Nah, si jumlah barang sudah berubah nama menjadi banyak barang. Kita juga bisa mengubah tipe data dari si fieldnya, misal menggunakan query alter table barang. Misal kita ingin merubah si banyak barang jadi varchar, caranya modify banyak underscore barang, lalu masukkan tipe data yang baru, misal varchar ya. Bisa kita lihat bahwa si banyak barang yang tadinya tipe datanya integer berubah menjadi varchar. Lalu yang terakhir, kita juga bisa menggunakan query alter table barang untuk menghapus primary key pada sebuah tabel sebagai berikut. Alter table barang, lalu drop primary key. Bisa dicek lagi. Nah, yang tadinya di sini ada primary atau primary key, pada kode barang di sini menjadi tidak ada, yang mana primary key sudah dihapus. Nah, modifikasi ini bertujuan untuk memudahkan kita jika terdapat kesalahan pada saat pembuatan table, misal typo segala macam, jadi tidak usah diulang dari awal. Lalu jika sekiranya tabel sudah fix benar atau sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa langsung masukkan record dengan query insert into nama tabelnya apa, values, lalu masukkan data-datanya berurut sesuai dengan field yang tadi dibuat. Misal kode barang A1, nama barang misalnya Batako, terus harga barang misalnya 5.000. Untuk varchar harus atau char harus menggunakan tanda petik. Lalu banyak barang misal 40, tutup kurung, titik koma. Lalu untuk melihat recordnya bisa menggunakan query select bintang from barang. Select bintang maksudnya all, select all from barang. Lalu bisa terlihat bahwa record atau data yang kita masukkan sudah tercatat di dalam table barang. Kurang lebih seperti itu implementasi query yang kami lakukan dalam pembuatan table di database toko bangunan ini. Nah, sejauh ini kami sudah membuat 9 table dengan menggunakan query yang sudah dicontohkan tadi. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan tentang update. Oke, update. Yang pertama nih update. Update digunakan untuk memperbarui atau merubah nilai-nilai dalam satu atau lebih baris data dalam tabel. Nah, di sini misalkan saya ingin mengubah nama barang semen itu menjadi semen 3 roda. Ini itu update, nama nama tabelnya, lalu set nama barang semen 3 roda di malware, nama barang semen. Ini kita lihat di sini nama barangnya, nama barang semen menjadi semen 3 roda. Oke, yang kedua itu select order by. Select order by itu digunakan untuk mengambil data dari tabel dan mengurutkannya berdasarkan kolom tertentu secara tertinggi, yang dari tertinggi ke rendah atau terendah ke yang tertinggi. Oke, misalkan saya ingin urutkan stok barang dari yang tertinggi hingga yang terendah. Oke, ya di sini sudah berubah, bisa terlihat. Oke, yang ketiga itu select AVG atau select average, itu menghitung rata-rata nilai dari kolom numerik dalam hasil query. Oke, di sini saya ingin menghitung rata-rata harga barangnya. Ya, sekitar segini nilainya. Baik, yang keempat yaitu select sum atau select summary, di mana itu menghitung jumlah total dari nilai-nilai kolom numerik dalam hasil query. Nah, kalau summary ini bedanya sama average itu, kalau summary itu cuma ditambah-tambah aja. Sama saya ingin menambahkan semua jumlah yang ada di harga barang. Nah, hasilnya sekitar 1.624.000.
Nah, yang terakhir, select lebih daripada. Digunakan untuk menyertakan baris-baris di mana nilai kolom tertentu itu lebih besar dari nilai yang ditentukan. Misalkan saya ingin memunculkan nama barang yang harga barangnya itu lebih dari 30.000. Oke. Nah, sudah terlihat berarti ada semen 3 roda, pasir, batu kolat, cat ukuran besar, dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih. Saya izin untuk pamit undur diri. Saya lanjutkan ke rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mau melanjutkan query-nya. Di sini saya ingin menggunakan query select kurang dari. Nah, di sini kita salin saja ya, agar mempersingkat waktu. Di sini saya ingin menampilkan produk yang harganya di bawah dari 50.000 saja. Nah, sudah muncul di sini barang-barang yang harganya di bawah 50.000 semua. Di sini kita menggunakan tabel produk ya, karena kita ingin menampilkan produk yang harga barang di bawah. Untuk selanjutnya saya akan menggunakan query delete. Ini kita langsung saja select from product. Di sini saya ingin menghapus KP misalnya. Jadi kita langsung saja buat query-nya kita salin aja, karena sekali lagi keterbatasan waktu ya. Langsung saja kita salin. Delete from produk, ini produknya nama tabelnya, di mana nama barang, nama fieldnya yang kita ingin hapus si KP. Nah, langsung saja query oke. Coba kita cek, coba apakah sudah terhapus benar. Nah, di sini benar ya, sudah tidak ada si KP-nya. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan query inner join. Nah, sini kita langsung saja salin dari sini. Di sini saya ingin menampilkan nama karyawan, nomor telepon, dan jam kerjanya. Nah, di sini select identitas karyawan, ini tabelnya, tabel 1, di mana nama karyawan yang saya ingin tampilkan nama fieldnya. Lalu identitas karyawan dan nomor telepon, ini field yang saya ingin tampilkan juga. Lalu jam kerja itu ada di tabel karyawan. Nah, di sini saya menggunakan tabel karyawan, tabel keduanya. From identitas karyawan, inner join karyawan, on identitas karyawan, titik ID karyawan, sama dengan karyawan, ID karyawan. Nah, di sini yang menghubungkannya adalah ID karyawannya. Nah, di sini akan muncul semuanya, nama karyawan, nomor telepon, dan jam kerja. Untuk yang selanjutnya adalah live join. Jadi langsung saja kita buat contohnya. Nah, di sini saya ingin menampilkan tanggal pemesanan, nama barang, dan nama pembeli. Di sini saya menggunakan dua tabel juga, ada tabel pemesanan dan tabel customer. Untuk caranya sama seperti yang inner join tadi, bedanya di sini menggunakan live join. Customers on pemesanan, titik ID pembeli, sama customers, titik ID pembeli. Jadi penghubungnya ini primary-nya di ID pembeli. Order by pemesanan, titik tanggal pemesanan. Jadi diurutkan berdasarkan ini bisa dilihat sudah diurutkan berdasarkan tanggal pemesanannya dari yang paling awal terlebih dahulu ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin membuat sebuah view. Bagaimana caranya? Mungkin kita langsung salin saja ya. Di sini saya ingin membuat view dari shift pagi dengan menggunakan tabel identitas karyawan dan tabel karyawan. Karena yang ingin saya tampilkan adalah nama karyawannya dan jam kerja. Karena nama karyawan di sini ada di identitas karyawan. Jadi identitas karyawan titik nama karyawan, koma karyawan dan jam kerjanya titik jam kerja dari identitas karyawan dan tabel karyawannya. Di mana jam kerjanya saya masukkan yang shift pagi, di situ jam 8 sampai jam 3 sore, dan identitas karyawan, ID karyawan ini primary-nya menggunakan ID karyawan lagi. Order by nama karyawan. Kita coba saja select from view shift pagi. Nah, di sini berhasil dibuat ya. Ada nama karyawannya yang shift pagi, ada si Aris, Bagus, dari Ridwan. Baik, mungkin segitu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan query yang kelompok kami gunakan. Sebelumnya saya mohon izin untuk dapat menyalin query yang sudah saya ketik sebelumnya agar dapat meringkas atau menghemat waktu dari video ini.
Langsung saja query selanjutnya yang kelompok kami gunakan yaitu query maksimum. Query ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sebuah data. Untuk sintaksnya seperti yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ada select, lalu pilih nama kolom yang ingin ditampilkan. Di sini kami ingin menampilkan nama barang, harga barang, alias harga barang termahal. Ini maksudnya adalah kami ingin menampilkan kolom harga barang, namun dengan judul baru yaitu harga barang termahal. From product maksudnya adalah dari tabel produk web, kondisi di mana harga barang sama dengan select, maksimum dalam kurung harga barang. Maksudnya yang ingin kita cari yaitu nilai maksimum pada kolom harga barang from produk atau dari tabel produk. Kami menggunakan pengkondisian ini karena apabila terdapat data yang nilainya sama atau lebih dari satu, maka data tersebut dapat ditampilkan semuanya. Hasilnya seperti ini. Nah, karena datanya cuma satu, maka yang ditampilkan hanya data satu itu aja atau satu barisnya. Oke, langsung query selanjutnya yaitu query minimum. Query ini digunakan untuk mencari nilai minimum atau nilai terendah dari sebuah data. Untuk sintaknya seperti ini. Untuk sintaks sama aja seperti query maksimum, namun yang berbeda di sini di dalam pengkondisiannya yaitu where, di mana kondisi harga barang sama dengan select minimum dalam kurung harga barang. Karena yang mau kita cari nilai minimum dari kolom harga barang, maka di sini ditulis harga barang from atau dari tabel produk. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, karena nilai data minimumnya ada dua, maka yang ditampilkan keduanya, yaitu yang bernilai 1000. Selanjutnya, yaitu ada query between. Query ini digunakan untuk mencari nilai di antara dua kondisi. Untuk sintaksnya seperti ini, select from product dari tabel produk, where kondisi di mana harga barang between di antara 50.000 dan 300.000. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan itu nilai di antara 50.000 dan 300.000. Untuk query selanjutnya yaitu ada query like. Query like ini digunakan untuk mencari sebuah data, sorry. Untuk sintaksnya seperti yang sudah saya tampilkan. Yang pertama ada select from product, yaitu memilih dari tabel produk. Kemudian where kondisi di mana nama barang like S%, yang di mana nama barang dimulai dengan huruf awalan S. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi yang akan ditampilkan itu nama barang dengan awalan huruf S. Ada 3 data yang ditampilkan. Query selanjutnya itu ada query or. Query ini dapat menghasilkan nilai true jika salah satu atau seluruh kondisi terpenuhi. Untuk sintaksnya seperti ini, select from product, memilih dari tabel produk, where kondisi di mana harga barang kurang dari sama dengan 50.000, or atau harga barang lebih dari 300.000. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi, query ini akan menampilkan harga barang di mana harga barang tersebut kurang dari sama dengan 50.000 atau harga barang lebih dari 300.000. Sekian query yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekedar menambahkan, di sini ada beberapa kumpulan query yang sudah kami pakai. Yang pertama ada create table, lalu ada insert into, ada alter table add, ada alter table modify, alter table drop, ada update record data, ada select order by, select average, select sum, select lebih dari, select kurang dari, delete, inner join, left join, create view, select max harga, select minus, minimum harga maksudnya, select between, dan like, pattern matching, sama select or. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.